Halo semuanya, selamat datang di video saya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Inggris saya. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Adrian Sagustian, NPM 23421639. Saya absen nomor 2. Saya berasal dari kelas TI 1P. Nah, dalam materi kali ini saya membahas tentang English clauses atau klausa. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu, juga sudah ada yang tahu apa itu klausa. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video saya. Nah, yang pertama itu ada clause, yang kedua type of clauses, yang ketiga more explanation on clauses, yang keempat clauses versus phrases, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, pertama-tama sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa sih itu klausa. Nah, jadi klausa adalah kumpulan kata yang mempunyai subjek atau kata benda dan predikat atau kata kerja. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau sebagai bagian dari kalimat yang lebih besar. Tapi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Sebuah klausa yang berperan sebagai kalimat belum tentu memiliki kalimat yang lengkap atau complete sentence. Artinya, tidak setiap klausa dapat berfungsi sebagai kalimat. Nah, kemudian klausa ini biasanya digunakan untuk pidato, kalimat dalam pidato. Nah, berikutnya kita memasuki materi ciri-ciri klausa. Nah, klausa ini sebagai kalimat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai subjek, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kemudian, kedua, mempunyai predikat. Dan yang terakhir, tidak mempunyai intonasi akhir serta tanda baca. Nah, berikutnya kita akan mengetahui beberapa jenis klausa. Nah, dalam presentasi saya ini saya mengambil ada 7 jenis klausa. Tapi sebenarnya di sini hanya ada 4 jenis klausa dan ketiganya termasuk ke dalam salah satu jenis klausa. Nah, yang pertama itu ada independent clause atau main clause, yaitu klausa utama. Nah, yang kedua dependent clause. Yang ketiga non clause. Yang keempat adjective clause. Yang kelima adverbial clause. Nah, non clause, adjective clause, dan adverbial clause ini termasuk ke dalam dependent clause. Nah, yang keenam ada conditional clause, dan yang terakhir adalah coordinate clause. Nah, berikutnya adalah pengertian dari jenis-jenis klausa. Nah, yang pertama di sini adalah independent clause atau main clause. Apa itu independent clause? Independent clause adalah klausa yang berdiri sendiri. Dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kita mengenalnya dengan sebutan induk kalimat. Nah, yang kedua, dependent clause. Biasa disebut juga dengan subordinate clause. Apa itu dependent clause? Dependent clause adalah klausa yang bergantung pada klausa lain, alias klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga adalah non-clause. Nah, non-clause tadi dimasukkan ke dalam dependent clause. Karena dependent clause dibagi menjadi 3 lagi jenis berdasarkan fungsinya, yaitu ada non-clause,
adjective clause, adverbial clause. Nah, yang non clause adalah setiap kelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja, lalu berfungsi sebagai noun, maka disebut sebagai non clause. Kemudian adjective clause. Adjective clause atau klausa kata sifat adalah sebuah klausa yang bertindak sebagai adjektif. Dalam hal ini, seluruh kelompok kata atau klausa akan memodifikasi subjek, kata benda, noun atau pronoun dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ada adverbial clause. Adverbial clause adalah klausa yang memodifikasi predikat atau adverb lain dalam suatu kalimat. Nah, yang keenam itu ada conditional clause. Conditional clause adalah klausa yang berfungsi untuk pengandaian. Jadi, melalui klausa ini kita bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi sifatnya tidak pasti. Kemudian yang terakhir ada coordinate clause. Coordinate clause adalah klausa yang diawali dengan koordinat conjunction. Koordinat conjunction yang paling sering digunakan dalam klausa ini adalah and dan but. Nah, kedua kata tersebut biasanya digunakan untuk menghubungkan dua buah klausa. Nah, berikutnya kita memasuki more explanation on clause. Nah, yang pertama ada independent clause atau main clause, yaitu klausa utama. Nah, dalam independent clause ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada klausa utama bebas, kemudian klausa utama kompleks, dan kemudian klausa utama kompleks dengan klausa nominal. Nah, untuk yang klausa utama bebas adalah klausa utama yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tanpa bergantung pada klausa lain. Contoh kalimatnya adalah dia pergi ke bioskop. Nah, itu adalah contoh kalimat dari klausa bebas. Kemudian yang kedua ada klausa utama kompleks, yaitu klausa utama yang terdiri dari klausa utama dan satu atau lebih klausa dependensi. Contoh kalimatnya adalah saya ingin pergi ke bioskop ketika filmnya mulai. Nah, itu adalah contoh kalimat dari klausa utama kompleks. Nah, berikutnya klausa utama kompleks dengan klausa nominal. Nah, klausa utama kompleks dengan klausa nominal itu adalah klausa yang memiliki klausa nominal sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Contoh, bahwa kamu suka film itu membuatku senang. Itu adalah contoh kalimat dari klausa utama kompleks dengan klausa nominal. Nah, berikutnya adalah contoh klausa independen atau klausa utama. Nah, dalam sebuah klausa utama, dalam sebuah kalimat, dua klausa independen dapat dihubungkan dengan koordinatornya. Seperti contoh katanya adalah but, and, so, or, not, for, dan yet. Nah, ini adalah beberapa contoh klausa utama. He is a wise man. Dia adalah orang bijak. Kemudian ada I like him. Aku menyukainya. Kemudian can you do it? Kamu bisa melakukannya. Kemudian do it please. Tolong lakukan. Berikutnya I read the whole story. Saya membaca seluruh ceritanya. Nah, dalam kelima
eh, kelima kalimat tersebut itu adalah contoh independent clause atau klausa utama. Jadi mereka bisa berdiri sendiri tanpa dibantu oleh klausa yang lainnya. Nah, yang he is a wise man, he di situ adalah subjek dan wise adalah predikat. I like him. Nah, I like this, I di situ sebagai subjek dan like itu sebagai predikat. Kemudian yang can you do it. Nah, you itu adalah predikat dan do it adalah yang you di situ adalah subjek dan do it di situ adalah predikat. Berikutnya do it please. Nah, di sini do di situ sebagai subjek dan please sebagai predikat. Nah, berikutnya I want to buy a phone but I don't have enough money. Nah, dalam klausa tersebut dia menggunakan kata but sebagai koordinator penghubungnya. Jadi but di sini menghubungkan kedua klausa utama dan menjadi satu kalimat. Berikutnya adalah he went to London and visit the Lord. Nah, di sini koordinator penghubungnya menggunakan kata and. Subjek klausa kedua adalah he. Jadi he visits the Lord adalah klausa independen. Alex smiles whenever he sees her. Alex tersenyum setiap kali melihatnya. Nah, dalam kalimat ini Alex di situ sebagai subjek dan tersenyum adalah predikatnya. Nah, di sini kita masuk yang ke bagian 2, yaitu jenis klausa yang kedua, yaitu dependent clause atau biasa disebut dengan subordinate clause. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat dari dependent clause. Nah, yang pertama itu ada when I was dating Daina, I had an incident. Ketika saya berkencan dengan Daina, saya mengalami kecelakaan. Nah, di mana yang digarisbawahi di sini when I was dating adalah dependent clause-nya dan I had an incident ini adalah klausa utama. Jadi jika tidak dihubungkan dengan klausa utama, maka when I was dating di situ susah untuk diartikan. Nah, berikutnya contoh kalimat yang kedua adalah I know the man who stole the watch. Nah, saya kenal orang yang mencuri jam tangan itu. Nah, di sini who stole the watch adalah dependent clause-nya. Sedangkan I know the man itu adalah klausa utama. Nah, berikutnya ada he bought a car which was too expensive. Dia membeli mobil yang harganya terlalu mahal. Nah, di mana which was too expensive, harganya yang terlalu mahal, itu adalah dependent clause-nya atau klausa dependensinya. Sedangkan yang dia membeli mobil itu adalah klausa utamanya. Nah, berikutnya I know that he cannot do it. Saya tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Nah, that he cannot do it di situ adalah klausa dependensinya, sedangkan I know adalah klausa utama. Berikutnya, he does not know where he was born. Dia tidak tahu dia dilahirkan di mana. Nah, where he was born di situ adalah klausa dependensinya, sedangkan he does not know adalah klausa utama. Nah, berikutnya adalah if you don't eat, I want to go.
jika Anda tidak makan, saya tidak akan pergi. Nah, yang digaris bawahi di situ adalah if you don't eat. Berarti if you don't eat adalah klausa dependensinya, sedangkan I want to go adalah klausa utama. Berikutnya, he is a very talented player talk he is out of form. Dia adalah pemain yang sangat berbakat meskipun dia sedang dalam performa yang buruk. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah talk he is out of form. Nah, dia sedang dalam performa yang buruk. Nah, jadi yang talk he is out of form adalah klausa dependensinya. Nah, kita masuk ke jenis yang berikutnya. Ini adalah jenis-jenis dari klausa dependensi, yaitu ada 3, yaitu non clause, kemudian adjective clause dan adverbial clause. Nah, pertama kita akan membahas non clause dulu. Nah, klausa dependen non clause adalah klausa dependen yang bertindak sebagai kata benda dalam kalimat tersebut. Klausa kata benda atau klausa nominal ini sering dimulai dengan bagaimana, itu, atau kata-kata WH lainnya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, yang mana, siapa, jika, apakah, dan lain-lain. Nah, contoh kalimat dari non clause adalah nih, yang pertama, you really do not want to know what on honey adds to her style. Nah, contoh yang pertama, you really do not want to know what on honey adds to her style. Kamu benar-benar tidak ingin tahu apa yang ditambahkan Bibi Hani ke dalam supnya. Nah, jadi apa yang Bibi Hani tambahkan ke dalam supnya adalah klausanya, yaitu what on honey adds to her style, yaitu adalah non clause-nya. Nah, berikutnya adalah I like what I heard. Saya menyukai apa yang saya dengar. Nah, what I heard itu adalah non clause-nya. Nah, berikutnya, you need to express that is crossing a line for you. Anda perlu menyatakan bahwa itu melewati batas untuk Anda. Nah, jadi yang menjadi non clause di sini adalah menjadi klausanya, yaitu that it's crossing a line for you. Nah, berikutnya, he know how things work around here. Dia tahu bagaimana keadaan di sini. Nah, bagaimana keadaan di sini di situ adalah non clause-nya, yaitu how things work around here. Nah, jadi yang digarisbawahi di sini adalah non clause-nya atau klausanya. Nah, berikut kita akan melihat cara penggunaan non clause dalam sebuah kalimat. Nah, di sini sudah ada gambarnya non clause. A non clause is a clause with a subject and verb which function as a noun. Nah, klausa kata benda adalah klausa dengan subjek dan kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, ini ada contoh pertama. Contoh kalimatnya adalah whatever you wish is my command. Nah, subjek dari kalimat tersebut adalah you, sedangkan kata bendanya adalah kata kerjanya adalah wish. Nah, jadi whatever you wish itu adalah non clause-nya, dan yang is my command adalah
main main clause-nya atau klausa utamanya. Nah, berikutnya contoh kedua. Contoh kelimanya adalah I know where the treasure is. Nah, subjek dari klausa kedua, kalimat kedua adalah the treasure, dan kata kerjanya adalah is. Nah, jadi where the treasure is itu adalah klausa kata bendanya atau non clause. Nah, I know di sini adalah bagian dari klausa utama. Kenapa harus dihubungkan dengan klausa utama? Karena non clause menjadi bagian dari klausa dependensi, yang dimana klausa dependensi tidak bisa berdiri sendiri dan harus dihubungkan dengan klausa lainnya. Nah, berikutnya adalah yang keempat, jenis klausa. Jenis klausa yang keempat, adjective clause. Nah, jenis adjective clause ada dua, yaitu adjective clause yang diawali dengan relative pronoun seperti who, whom, was, which, or that, serta adjective clause yang diawali dengan adverb seperti when, where, and why. Adjective clause with relative pronoun. Ini contoh adjective clause menggunakan whom. Whom Professor Russell hit in the head with a cold eraser. Nah, whom adalah relative pronoun, sedangkan Profesor Russell adalah subjeknya dari kalimat tersebut, dan kata kerja dari kalimat tersebut adalah hit. Ini kalimat lengkapnya jika digabungkan dengan klausa utama. Nah, kalimat lengkapnya seperti ini. The lazy student whom Professor Russell hit in the head with a chalk eraser soon learned to keep the complaints to themselves. Nah, kemudian ada contoh berikutnya yang menunjukkan relative pronoun sebagai subjek. That had spilled over the glass and splashed onto the counter. Nah, that adalah relative pronoun as the subject. Had spilled and splashed adalah kata kerjanya atau verb. Nah, kita bisa menggabungkan klausa di atas dengan klausa lainnya. Berikut contohnya. Contoh kalimatnya adalah Anthony ran to get paper towels for the cola that had spilled over the glass and splashed onto the counter. Nah, yang berikutnya adjective clause with relative adverb. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Where he achieved the drawers with great enthusiasm. Nah, where di sini merupakan relative adverb, sedangkan he adalah subjek dan kata kerjanya atau verbnya adalah achieve and draw. Nah, jika menyatu dengan main clause, contohnya akan jadi seperti ini. My dog Flody, who loves pizza cards, eats them under the kitchen table, where he chews and draws with great enthusiasm. Nah, berikutnya yang kelima. Ini adalah jenis klausa yang kelima, yaitu adalah adverbial clause. Nah, begini gambaran modifikasi dari adverbial. Adverb lain menjadi bentuk klausa. Adverbnya adalah we will go later. Adverbial clause-nya adalah we will go after you arrive. Nah, contoh lain. He lost his double chin after he gave up chocolate. Nah, jadi after he gave up chocolate di situ adalah adverbial clause-nya. Nah, berikut kalimat yang lainnya. Tina ran
to the point of painting vehemently. Nah, jadi to the point of painting vehemently di situ adalah contoh adverbial clause-nya. Nah, berikutnya I want talk to the book at a lightning speed. Nah, jadi at a lightning speed di situ adalah adverbial clause-nya. Nah, berikut mari kita lihat cara menggunakan adverbial clause dalam sebuah kalimat. Nah, di sini definisinya adalah a group of word, the function and adverb, and that contains subject and a verb. Sebuah kalimat, kumpulan kalimat yang mempunyai fungsi sebagai kata keterangan dan menggunakan subjek dan kata kerja. Nah, contohnya di sini, contoh kalimatnya adalah when the sun rise, we will escape. Nah, jadi subjek dari kalimat tersebut adalah the sun, sedangkan kata kerjanya adalah rises. Nah, jadi when the sun rises tersebut adalah adverbial clauses-nya, yang sedangkan we will escape di situ adalah klausa lainnya. Nah, kenapa harus dihubungkan dengan klausa lainnya? Karena adverbial clause juga termasuk ke dalam dependensi klausa, yang dimana klausa dependensi tidak bisa berdiri sendiri dan harus dihubungkan dengan klausa lainnya. Nah, berikutnya ini adalah jenis klausa yang keenam, yaitu conditional klausa. Klausa ini tidak bisa berdiri sendiri, soalnya nanti jadi gantung. Lihat contohnya di bawah ini. Nah, contoh kalimat yang pertama itu adalah if it starts to rain, we will have to go inside. Nah, dimana artinya jika hujan mulai turun, kita harus masuk ke dalam. Nah, dari kalimat tersebut yang termasuk conditional clause-nya adalah if it start to rain. Kalau secara keseluruhannya, kalimat di atas dikatakan sebagai conditional sentence atau kalimat kondisional. Nah, yang terakhir ini adalah coordinate clause. Nah, contoh dari coordinate clause ini adalah I'm not a fan of vegetable, but I don't mean spinach. Nah, kenapa di sini menggunakan kata but? Nah, karena dalam klausa koordinat ini, klausanya yang paling sering digunakan dia menggunakan kata and dan but. Nah, makanya but di sini digunakan sebagai penghubung dari kedua kata tersebut. Nah, berikutnya adalah I like taking photo and he love posing for them. Nah, di contoh kalimat yang kedua ini dia menggunakan kata and untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut. Nah, kemudian you prefer flying, but she always want to take a bus. Nah, dalam kalimat yang ini dia menggunakan kata but, yaitu tapi, sebagai penghubung dari kedua kalimat tersebut. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu clauses versus phrases, yaitu perbedaan antara klausa dan frasa. Nah, klausa berbeda dengan frasa karena tidak mengandung subjek dan predikat atau kata kerja.
Nah, kemudian frasa memiliki gabungan kata yang tidak menyampaikan arti dan tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan klausa merupakan pernyataan mandiri yang menyampaikan pemikiran atau gagasan. Nah, kemudian jika kombinasi kata-kata mengandung subjek dan kata kerja, itu dianggap sebagai klausa. Bila tidak mengandung keduanya, itu dianggap sebagai frasa. Nah, dari situ terlihat jelas perbedaan antara klausa dan frasa. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara contoh kalimat dari frasa dan klausa. Anna sings when she wake up. This is clause. It has a subject, she, and verb wake up. Nah, di sini adalah kalimat klausa yang dimana subjeknya adalah she dan kata kerjanya adalah wake up. Nah, untuk kalimat kedua, Anna sings in the morning. Nah, di sini kalimat tersebut adalah sebuah kalimat frasa atau ungkapan. Karena di dalam kalimat ini dia tidak memiliki subjek dan tidak memiliki predikat atau kata kerja. Nah, contoh berikutnya, contoh 2, they live where the function are, the factories are. Nah, di situ adalah kalimat klausa di mana subjeknya adalah the factories dan kata kerjanya adalah are. Nah, yang berikutnya, they live in the area of the new factories. Nah, di sini adalah kalimat tersebut adalah kalimat ungkapan atau frasa karena tidak memiliki predikat ataupun kata kerja. Nah, agar memahami lebih dari perbedaan antara frasa dan klausa, saya akan memberikan contoh kalimat berikut, tetapi dalam bahasa Indonesia. Dilan tertawa keras ketika menonton acara lawak. Nah, frasa memiliki unsur utama alias unsur yang diterangkan, serta unsur atribut yang menjadi unsur penjelasan atau menerangkan. Pada kalimat di atas, tertawa merupakan unsur yang diterangkan dan keras adalah unsur yang menerangkan, sehingga frasanya ialah tertawa keras. Nah, sementara itu, ketika menonton acara lawak merupakan klausa dalam kalimat di atas, sebab berkedudukan sebagai anak kalimat yang memiliki fungsi perluasan objek, subjek, keterangan, dan pelengkap. Nah, itulah pembahasan mengenai perbedaan antara frasa dan klausa beserta contohnya dalam kalimat. Tidak sulit untuk dibedakan, bukan? Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi, klausa adalah kumpulan kata yang mempunyai subjek dan mempunyai predikat atau kata kerja. Nah, klausa sendiri berfungsi sebagai salah satu bagian dari pidato. Nah, jika kita ingin pidato, jadi kita bisa menggunakan klausa untuk menyusun kalimat-kalimat kita. Nah, kemudian klausa terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada independent clause, yang kedua dependent clause. Dependent clause tersebut terbagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada noun clause, yang kedua ada adjective clause, yang ketiga ada adverbial clause. Nah, kemudian ada lagi conditional clause dan coordinate clause. Nah, jadi tadi adalah presentasi saya atau penjelasan mengenai English clause. Nah, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar dan mungkin jika omongan saya atau penjelasan saya kurang dipahami, mohon dimaklumi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you.